maksudnya mulai mau menjadi sutradara itu atas kemauan sendiri atau ada bujukan dari produser atau apa atau dari orang lain gitu? Sebenarnya ini kan udah karya ke sekian ya. Sebelumnya ada 2 yang bentuknya web series. Sebelumnya tuh karena sebenarnya sering banget ada pertanyaan-pertanyaan soal dunia lah, ini kenapa begini, lalu sering aku tulis gitu, dijadikan premis pada akhirnya gitu. Tapi kok sayang banget kalau kegelisahan soal dunia atau banyak pertanyaan-pertanyaan soal dunia ini yang cuma buat konsumsi sendiri gitu. Enak nih kayaknya di sharing, akhirnya sempat buat tulis skenario. Tadinya siapa aja lah yang ngedirect gitu, tapi pada akhirnya produksi gue pertama banget dulu, produserku sempat bilang, ini cerita lo tuh nggak ada yang bisa megang selain lo sendiri gitu. Oh gitu ya, ya udah deh, berarti next stepnya adalah aku harus belajar lebih lanjut bagaimana caranya merealisasikan apa yang ada di kepalaku melalui bentuk tulisan, lalu melalui multimedia gitu pada akhirnya, audio visual ya, yang bisa dinikmati semua orang. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu kamu lebih ke isu sosial atau isu lingkungan atau isu apa? Isu random apapun sih, semuanya. Ini aja udah sering ya, kayak ini kenapa ya kalau ini gini pertanyaanku tuh suka yang aneh-aneh. Kan dari pemain menjadi direct nih, boleh ini nggak sih kan diceritain plusnya yang didapat dari ilmu pas jadi pemain akan jadi direct, terus struggle-nya mungkin tadi kan udah di-spill dikit sama Bio. Ya, sebenarnya beruntung banget aku ada di posisi pemain dulu gitu ya sebelumnya, karena dari pemain tuh kalau pemainnya rajin bisa melihat sebenarnya bisa belajar dari semua ini gitu. Kebetulan dulu kalau misalnya sering lah zaman dulu ngeliat aku di FTV gitu ya, sering tuh aku misalnya kayak FTV yang sekarang aku mau jadi kleper juga selain jadi pemain gitu, kayak jadi kleper, tapi misalnya aku jadi astrada mau tahu bagaimana gitu. Jadi karena memang apa ya, dari dulu tuh keingintahuanku tuh sangat tinggi gitu ya, mungkin melebihi orang-orang. Jadi kayak ini pekerjaan dia apa aja yang harus dipelajarin ya gitu, seneng aja ngulik semua jenis pekerjaan semua gitu, sampai ke PO gitu yang kasih aku minum apa sih flow kerja dia gitu. Misalnya kok PO cuma 2 orang bisa nanganin kru yang segini banyak gitu, itu juga sering aku liatin gitu, kayak dia bikinnya gini dioper ke situ apa segala gitu. Jadi pembelajaran itu memang langsung di lapangan pada saat itu, dan juga kebetulan basicku adalah pemain, jadi aku tahu ketika aku jadi pemain aku pengen deh jadi sutradara yang sebenarnya tuh begini gitu, memperhatikan, karena sebagai pemain itu kan kita menggunakan emosi ya, menggunakan memasukkan karakter baru yang sebenarnya bukan kita gitu. Itu kan kadang-kadang sensitif juga, kadang-kadang capek gitu kalau kita harus menjadi orang lain gitu. Jadi ketika aku menjadi sutradara, aku juga menerapkan itu ke pemainku gitu. Seperti yang aku mau, gue pengen jadi sutradara kayak gitu. Jadi itu yang aku terapkan ke pemain. Contohnya seperti apa? Contohnya kayak ini kan salah satunya selain Yowan ada Rahel Aurora Amanda yang main. Dimana kalau kita harus adegan sedih yang harus sampai keluar air mata gitu, itu biasanya tuh kalau aku ngalamin sendiri nggak bisa lebih dari take 3 gitu, misalnya kayak take 4 tuh udah habis, sudah dry aja air matanya, kadang-kadang kan di situ adegannya udah nggak jujur gitu di bulan sendiri. Jadi aku sempat nanya sama Amanda, ini aku akan ada shotnya, aku kasih tahu semuanya, akan ada close up, akan ada medium, dan akan ada wide. Kamu lebih nyaman ngeluarinnya di mana nih, di take keberapa gitu, karena kalau misalnya dia bilang aku mau all out di pertama, oke aku close dulu ya kalau gitu ya, jadi wide-nya aku ambil belakang gitu sih. Jadi aku juga kadang-kadang gitu kayak berharap, boleh nggak ini udah mulai sedih nih, boleh nggak yang pertama tuh yang di close dulu kalau itu yang harus diambil gitu. Jadi gitu lagi. Terus juga Biowan misalnya, Bio ini kan suka datang ke set, tiba-tiba set belum jadi gitu, takut pemain bete atau Bio usaha aja dulu, Bio suka duduk di bawah misalnya, ambilin kostum buat Bio gitu sih, karena supaya ketika pemain udah mulai nyaman, mood mereka baik, berarti mereka juga bisa bertransform untuk menjadi karakter lain kan. Ketika mendirect film ini Kak, mungkin ada sosok sutradara atau sineas yang jadi tempat Kak Pia buat sharing nggak sih? Tapi sharing sama suami aja. Soalnya pas lagi syuting ini, aku tuh lagi di tengah-tengah produksi juga sebagai pemain rencana besar di
Falcon juga yang ngerjain. Itu tuh bener-bener ada break cuma 2 minggu. Terus Bu Erika bilang, ayo go syuting. Oke, jadi persiapan cuma sebentar, habis itu syuting sebentar. Habis itu besok paginya balik lagi main jadi pemain di judul Rencana Besar itu gitu. Jadi kayak wah udah berat. Tadi kan Bio cerita sampai enak di treat apa sih kak yang memang udah diterapin ke Bio sampai Bio bisa excited di direct sama kakak? Itulah maksudnya kita diskusi treatmentnya mungkin lebih ke didengarkan apa versinya pemain tentang karakter ini gitu ya. Terus aku pun juga mungkin punya versiku tentang karakter ini, lalu kita ketemu di tengah, kita sering sharing discussion gitu. Kadang-kadang sebagai pemain kita dapat sutradara yang udah tahu nih, oke, karakter lo harus begini, tapi sebenarnya kita sebagai pemain juga punya wacana lah, punya proposal kalau boleh nggak karakter yang aku mainin seperti ini gitu. Sangat open banget sama Bio, gimana nih karakternya diginiin apa segala sama itu tadi misalnya udah Bio ngadem aja dulu, nanti kalau misalnya set udah siap baru gue calling gitu. Kadang-kadang kelamaan nunggu di set kan juga bete gitu ya, semacam itulah. Tapi lebih enjoy mana sih kak, jadi pemain atau jadi sutradara? Sebenarnya sama dua-duanya tuh punya bebannya masing-masing, punya kesenangannya masing-masing, punya kesedihannya masing-masing gitu. Jadi sama balance-nya. Kalau jadi pemain tuh pasti harus menguras lebih ke internal gitu ya, lebih ke emotion, lebih ke emosi yang sangat terkuras gitu lah ya. Kalau jadi sutradara tuh bagaimana memikirkan cerita ini bisa nantinya akan ditampilkan dalam bentuk audiovisual, lalu kepala juga banyak gitu, HOD atau departemen banyak, kru juga banyak gitu, belum lagi ngomongin cerita banyak gitu, tapi lebih ke kepala, tapi yang pasti dua-duanya tuh menggunakan hati gitu. Kalau dikit juga soal filmnya, risetnya sulit nggak sih? Kan kayak ngebuka lagi luka lama mungkin gimana? Sulitnya tuh sebenarnya gini, mungkin pada saat tahun 98 itu aku masih terlalu kecil untuk merasakan luka itu gitu ya. Mungkin yang udah agak-agak besar yang ngerasain gitu, tapi justru ya itu main ke satu lokasi yang tadinya ada kejadian gak enak, pasti kan energinya juga berasa gitu ya. Nah di Glodok tuh gitu, walaupun semuanya pada akhirnya ceria di sana penduduknya, pada akhirnya berusaha melupakan masa lalu tuh dengan cara enggak apa-apa kok, masa lalu tuh nggak apa-apa gitu. Pada saat itu tuh nggak apa-apa, mereka nggak gitu. Tapi ya kan kita berasa gitu ya, kita lihat gedung lama udah terbengkalai, apa kejadian di dalam situ, rumah-rumah juga banyak yang seperti itu gitu. Jadi risetnya nanya pendekatan aja sih satu-satu, nanti mulai ada satu yang cerita tapi sebenarnya itu luka yang udah mereka mau tutup aja gitu sih. Buat mereka mau terbuka supaya bisa nge-recall lagi nggak sampai nge-recall, tapi ya udah aku ngobrol aja, jadi sering main ke sana, sering jajan belanja ke sana gitu, makan jadi warga lokal gitu, saya berusukan jalan-jalan sendiri ke Glodok. Tapi pada akhirnya cerita ini kan fiksi gitu, hanya rasanya aja yang aku adapt dari yang diadaptasi dari kejadian. Berapa lama sih mula riset maksudnya tertarik untuk mengangkat kisah dari Glodok itu, awal mulai itu dari apa sih kak? Ketika lagi hunting makanan kah atau jalan-jalan aja ke Glodok sebenarnya gitu. Terus ya karena aku lahir dan besar di Jakarta Selatan gitu, gak ngerti apa-apa soal Glodok sebenarnya. Tapi ke tea house, Pancoran Tea House itu kan menarik ya. Terus ini apa sih semakin dalam ini ya, ini apa ya gitu. Nah kak sebagai pemain direct di bidang perfilman, ada nggak sih kak hobi lain nih selain di dunia kreatif perfilman ini? Banyak sih kalau Kan yang kedengeran katanya kakak suka buat naik motor trail gitu kak. kak mungkin butuh waktu berapa lama sih kak untuk riset lebih dalam tentang cerita Glodok dan trauma cerita Glodok? Ini sebenarnya udah kolektif sih, udah dari beberapa lama yang lalu gitu. Sempat dengar, sempat mikir, tulis kecil-kecil gitu sampai akhirnya jadi cerita. 2 tahun? Enggak juga sih. Cuman kan informasi-informasi itu dari zaman tahun itu sampai sekarang kan kita selalu ada. Jadi memang recollective memory. Jika dapat
kita udah kepikiran Biowan atau ada? Ada beberapa kandidat pastinya gitu kalau kita, tapi dari top of mind memang Biowan gitu. Cuman kan kalau misalnya dia nggak bisa, kita pasti punya backup harus bercanda tapi ternyata susah. Apa yang pertimbangannya kenapa harus Biowan gitu? Maksudnya ada kriteria karakteristik apa di Biowan? Biowan is a very talented actor. Dia all out untuk bermain karakter. Contohnya deh waktu dia main jadi siapa di Sri Mulat tuh? Gepeng. Dia jadi Gepeng kan totally beda banget gitu. Sementara dia sebenarnya ganteng banget gitu. Nah ini pasti dia bisa banget mainin jadi sosok yang punya luka masa lalu. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak. Kakak mau dong tadi